Selamat siang, saudara-saudari terkasih. Kita akan mengawali misa online Jumat pertama hari ini dengan berdoa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang dalam perayaan Ekaristi online Jumat pertama tanggal 1 Oktober 2021. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo John Laba, SDB. Marilah kita bersama dengan intensi misa Jumat pertama pada hari ini, yaitu mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Susanti Sanusi dan mohon berkat untuk Ibu Susanti Sanusi. Mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk kelancaran dan kesuksesan proses pengajuan beasiswa S2. Mengucap syukur untuk kelulusan S1 anak kami. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk merayakan Ekaristi Jumper Jumat pertama secara online bersama MNC Group. Hari ini sangat istimewa. Pertama karena hari pertama dalam bulan, dan juga pada hari pertama dalam bulan Oktober kita punya beberapa peristiwa yang patut kita kenang. Yang pertama, Jumat pertama, di mana kita mengenang Yesus yang mengorbankan dirinya karena mencintai kita sampai tuntas, menumpahkan darahnya untuk keselamatan kita. Dan ini menjadi sebuah devosi yang populer yang kita kenal dengan Jumat pertama. Yang kedua, kita juga mengawali bulan Rosario. Kebetulan Oktober selalu dijadikan sebagai bulan Rosario. Memang ada sejarahnya, dengan campur tangan Bunda Maria, gereja itu mendapat perlindungan dari Bunda Maria Ratu Rosario. Dan yang ketiga adalah kita juga merayakan pesta seorang kudus yang terkenal, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Orang kudus ini dijadikan sebagai pujangga gereja dan juga sebagai pelindung misi. Memang bulan Oktober juga di samping bulan Maria Rosario, tapi juga menjadi bulan misi karena kita mendoakan misi-misi gereja atau mendoakan para misionaris yang bekerja di tanah-tanah misi. Maka ini peristiwa-peristiwa yang tepat sekali pada hari ini. Saya persembahkan perayaan Ekaristi ini untuk intensi-intensi yang tadi sudah dibacakan, dan juga tentu saja saya persembahkan untuk mendoakan ibu bapak saudara sekalian di tempat di mana kalian masing-masing mendapatkan perutusan dan pelayanan, dan juga mohon berkat-berkat untuk keluarga masing-masing. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mohon Tuhan yang Maha Baik mengampuni dosa-dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, agar berkat doa permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang berkarya dan melayani dalam MNC Group ini. Semoga Engkau memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka dan juga kepada keluarga mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari Yesaya 66 ayat 10-14. Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti susu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Semua orang yang mencintainya.
Bergiranglah bersama-sama Dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem, apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Langsung ya. Tanggapan. Mazmur tanggapan. Refren, jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 Haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya mulai Pranekaristi pada Misa Jumper untuk pertama kalinya di masa pandemi ini bersama MNC Group dengan mengatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa penting yang hari ini terjadi dan menjadi ingatan atau menjadi kenangan untuk kita semua. Yang pertama bahwa setiap hari Jumat pertama dalam bulan ada sebuah devosi yang populer untuk menghormati Tuhan Yesus, terutama hati kudus Yesus. Dan kalau kita membaca teks-teks Injil, kisah tentang devosi yang menjadi populer Jumat pertama ini,
adalah ketika Tuhan Yesus itu sudah wafat dan tubuhnya yang kudus itu ditombaki dengan tombak, dan dari lambungnya itu keluar air dan darah. Gereja melihat air dan darah ini sebagai simbol yang penting untuk keselamatan kita. Yang saya maksudkan adalah simbol untuk dua sakramen yang penting. Sakramen pembaptisan dari air dan juga darah itu sebagai simbol sakramen Ekaristi. Dua sakramen inisiasi yang menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Dan ini menjadi, ya, saya katakan sekali lagi, devosi yang populer. Kadang-kadang orang tidak pergi ke gereja hari Minggu, tapi kalau jumper, waduh, nggak pernah alpa. Ya, saya pernah melihat orang-orang seperti itu di paroki. Lalu yang kedua, kita juga menjadikan bulan Oktober ini sebagai bulan Rosario. Kenapa? Karena gereja punya kenangan yang indah. Ketika itu, Kesultanan Ottoman dari Turki itu mau menguasai Eropa. Maka apa yang terjadi? Sri Paus itu meminta kepada gereja untuk berdoa Rosario. Dan di kota Roma, umat itu berkumpul di gereja Santa Maria Maggiore untuk mendoakan doa Rosario, dan pasukan Katolik yang dipimpin oleh Don Juan itu berhasil memukul mundur pasukan dari Kesultanan Ottoman yang jumlahnya jauh lebih banyak, tapi berhasil dikalahkan. Bahkan pimpinan pasukan dari Ottoman itu juga berhasil dibunuh. Dan peristiwa ini selalu dikenang karena doa Rosario yang diucapkan oleh umat Katolik, terutama yang berada di kota Roma. Dan sampai sekarang, gereja itu memiliki devosi kepada Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Kita akan merayakannya pada tanggal 7 Oktober. Dan juga Bunda Maria itu digelar sebagai penolong umat Kristiani. Karena saya yakin bahwa dalam kesulitan ketika perang melawan orang-orang Muslim dari Kesultanan Turki, itu gereja atau pasukan Katolik bisa menang karena ada pertolongan dari Tuhan melalui Bunda Maria, Ratu Rosario. Lalu yang ketiga adalah Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, perawan dan juga pelindung misi, juga pujangga gereja. Orang kudus ini luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Karena banyak keunikan yang ada dalam dirinya. Pertama adalah orang tuanya itu orang kudus. Paus Fransiskus memberi gelar kepada bapaknya, namanya Louis Martin, dan ibunya Marie Azélie Gering. Ya. Suami istri ini atau orang tua dari Santa Teresia de Lisieux atau Teresia dari Kanak-Kanak Yesus ini digelar sebagai orang kudus. Dan ini kita bisa membayangkan keluarga ini, ya, keluarga yang sederhana, tapi anaknya itu menjadi santa, yaitu Teresia dari Kanak-Kanak Yesus ini, dan mereka sebagai suami dan istri juga menjadi santu dan santa. Ini unik di dalam gereja. Lalu hal yang unik lagi dari Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus adalah dia ini masuk biara dengan dispensasi khusus dari Paus. Kenapa? Karena dia masuk biara usianya masih 15 tahun. Sebenarnya tidak bisa. Kalau sekarang ini mereka yang masuk biara usia baru 17 tahun saja harus mendapat izin khusus, ya, untuk bisa masuk dan mengikrarkan kaul kebiaraan. Ini usianya 15 tahun. Tapi Paus memberikan izin dan dia masuk dalam kongregasi Karmel tak bersepatu. Dan dia hidup dalam biara meskipun tidak lama, tapi dia isi dengan doa-doanya. Dan dikatakan dia sebagai pelindung misi karena meskipun dia tidak pernah pergi ke tanah misi, tetapi dia
punya andil yang besar, punya cinta yang besar kepada gereja, kepada tanah-tanah misi, dan juga para misionaris. Ada dua hal yang saya mau bagikan untuk menginspirasi kita dari kehidupan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Hal yang pertama adalah orang kudus ini berbicara banyak tentang cinta. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Saya mengutip perkataannya yang sangat bagus tentang cinta. Ya. Dia katakan begini, cinta itu membuktikan dirinya dengan tindakan. Jadi bagaimana saya menunjukkan cinta saya? Saya tidak bisa melakukan jasa besar. Cara yang dapat saya lakukan untuk membuktikan cinta saya adalah dengan menyebarkan bunga. Dan bunga ini adalah pengorbanan yang sangat kecil. Setiap pandangan dan kata dan hal yang saya lakukan adalah aksi cinta yang terkecil. Saya merasa perkataan ini memang sangat sederhana, tapi super sekali untuk kita semua. Kenapa? Cinta itu harus menjadi nyata. Cinta itu bukan sebuah teori, tapi sebuah pengalaman yang konkret di dalam kehidupan. Saya yakin ibu bapak yang berkeluarga itu merasakan sendiri pengalaman akan cinta sehingga bisa menjadi pasangan hidup, ataukah mereka yang belum menikah juga akan menjadi pasangan hidup kecuali kalau mau menjadi romo atau menjadi suster. Kami yang menjadi romo dan suster biarawan-biarawati juga bisa menjadi seperti ini karena pengalaman cinta yang kami alami dalam keluarga kami masing-masing, dan lebih istimewa lagi, pengalaman yang kami rasakan dengan Tuhan. Dan Teresia dari kanak-kanak Yesus ini mengungkapkannya dengan sangat sederhana. Cinta itu sebuah kenyataan, sebuah pengalaman yang nyata melalui perbuatan-perbuatan yang kecil. Ya, dengan bunga-bunga, ya, bagi dia ini adalah sebuah kenyataan cinta. Tapi juga dia, ya, Santa Teresia juga punya ungkapan lain tentang cinta. Dia katakan begini, Tuhan itu menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Tuhan itu menghendaki supaya kita mencintainya. Kenapa demikian? Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, ayat bab 4 ayat 8 dan 16, 1 Yohanes 4, 8 dan 16, dia mengatakan God is love, Allah adalah kasih. Ya. Kalau Allah itu kasih, maka kita saling mengasihi, dan konsekuensinya adalah kita juga mengasihi Allah. Saya yakin bahwa pesan pertama dari kehidupan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dari karyanya Jalan Kecil, ini sangat menginspirasi. Lalu yang kedua, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus juga berbicara tentang doa. Mengutip perkataannya tentang doa begini. Bagiku akan permohonan, pengakuan, dan cinta, memeluk cobaan dan kegembiraan dalam satu kata. Sesuatu yang meningrat, supernatural, yang membesarkan jiwaku dan menyatukannya pada Tuhan. Aku tidak memiliki keberanian untuk mencari doa-doa indah di dalam buku-buku. Aku melakukannya seperti anak kecil yang belajar, yang belum belajar membaca. Aku hanya menceritakan pada Tuhan. Kita semua kepada Tuhan kita akan semua hal yang aku inginkan, dan Dia mengerti semua itu. Konsep tentang doa ini sangat-sangat sederhana. Kalau ibu bapak diminta untuk pimpin doa makan, yang paling simpel aja doa makan. Aduh Romo, sorry aku nggak bisa. Kenapa? Karena kita selalu berpikir bahwa mesti doa itu harus dengan bahasa yang puitis, tata bahasanya subjek, predikat, objek penderitanya ada. Waduh, tidak. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus
dia mengatakan doa itu dari dalam hati, dan dia hanya menatap ke surga dengan tatapan sebagai seorang anak kecil. Hanya bisa melihat ke surga, melihat ke langit. Karena dia percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Saya jadi teringat dengan seorang anak, ibunya mengajarkan begini, "Nak, kalau kamu ke sekolah kan kamu lewat di gereja. Jangan lupa ya, kalau pas di depan gereja, kamu buka pintu, lihat ke tabernakel dan say hello kepada Yesus." Maka anak itu safe dalam pikirannya, dan setiap kali kalau dia kebetulan sekolah-sekolah Katolik itu kan biasanya dekat satu kompleks dengan gereja. Dia lewat depan gereja, dia buka pintu, lalu dia bilang, "Hai Jesus, selamat pagi, saya ada di sini. Saya ke sekolah dulu ya, dah." Pergi sekolah, jam 1 siang kembali. "Hai Yesus, saya ada di sini ya. Saya sudah lapar Yesus, saya pulang dulu ya, dah." Seperti itu yang sudah bekerja 40 tahun sebagai koster ya. Dia berpikir bahwa anak itu mungkin mau mencuri uang kolekte di belakang patung Santo Yosef, karena ada kotak kolekte. Lalu dia sembunyi di belakang patung Santo Yosef yang besar itu, dan ketika anak itu pada jam yang tepat dia masuk, lalu koster itu bilang, "Woi, mau mencuri ya?" Anak itu mengatakan, "Saya tidak mencuri." "Lalu kamu buat apa di sini?" "Saya berdoa." "Kamu berdoa apa?" "Saya berdoa, selamat siang Yesus, saya sudah di sini, saya sudah lapar ya dari sekolah, saya pulang dulu ya, dah." Oh ya, koster yang sudah 40 tahun bekerja di gereja itu, untuk pertama kalinya, for the first time, dia itu baru belajar tentang doa. Ternyata doa itu so simple, sangat sederhana. "Selamat siang Yesus, saya sudah lapar ya, saya pulang dulu." Doa yang berasal dari dalam hati, itu ternyata berkenan pada Tuhan. Dan Santa Teresa membuktikannya itu. Doa yang paling baik dari Santa Teresa, hanya menatap ke langit, tanpa mengatakan apa-apa. Karena dia tahu Tuhan mengetahui apa yang mau dia katakan. Kiranya Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus menginspirasi kita semua. Di hari Jumat pertama, mengawali bulan Rosario, dan juga pesan-pesannya ini menginspirasi ibu dan bapak sekalian dalam tugasmu sebagai pelayan-pelayan, sebagai abdi di tempat di mana kalian melayani. Apa yang kalian lakukan itu bukan kalian lakukan sendiri, tapi kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kalau boleh meminjam, bukan Tresia dari kanak-kanak Yesus, tapi Tresia dari Kalkuta yang lebih akrab lagi dengan kita, karena orang kudus modern, dia mengatakan, silakan melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, sekecil apapun pekerjaan itu, dengan cinta kasih yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, Bapak saudari sekalian, setelah kita mendengarkan sabda, mari kita menjawab sabda Tuhan ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Doa umat. Bagi kita pun menyenangkan juga berada di tempat ini. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa, sebab kasih setianya akan turun-menurun. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat kepada umatnya, agar dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah dan menderita karena pandemi, semoga Allah Bapa memberi kekuatan dan memberkati mereka yang lemah serta menderita, sehingga merasa terhibur karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Bagi Tuhan. Bapak Hari Tanusudibyo dan keluarga, semoga Allah Bapa menerangi setiap langkah Bapak Hari Tanusudibyo dan keluarga untuk turut serta ambil bagian dalam perwujudan karya Allah Bapa di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita agar kita saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah kami dan berikanlah kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu. Selalu kekuatan belas kasih-Mu dalam dan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan persembahan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam diri Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, kami mengagumi karya agungmu. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, terimalah persembahan bakti kami, sebagaimana Engkau berkenan menerima baktinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa-doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak saudara sekalian, mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus dan darahnya yang mulia melindungi kita sampai kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas anugerah sakramen Ekaristi yang telah kami sambut pada pesta Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus. Semoga kami mampu meneladan penyerahan dirinya kepadamu, dan kobarkanlah api cinta kasih kami kepada sesama, sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi. Mohon berkat-Mu selalu ya Tuhan untuk seluruh keluarga besar, keluarga Katolik dari MNC Group ini. Berikanlah mereka berkat-berkat yang mereka butuhkan di dalam diri mereka, di tempat mereka melayani, dan juga untuk keluarga mereka masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman.
Pengumuman PD MNC Center, ibadah Jumat 8 Oktober 2021, ibadah online dengan hamba Tuhan Pendeta Robson Samosir. Misa Jumat pertama online tanggal 5 November 2021 dipersembahkan oleh Romo Andang Binawan SJ. Laporan khas PD MNC Center tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp8.134.479. Laporan kas Diakonia tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp1.297.368. Bagi saudara-saudari yang ingin berdonasi bisa menghubungi dengan PIC Diakonia Ibu Asmara Dewi atau Ibu Becky dan Winda dengan nomor rekening MNC Bank 206 01 000 104 4255 atas nama Christina R. Asmara Dewi. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Romo John Laba SCB yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi Jumat pertama pada hari ini, kepada seluruh para petugas misa dan umat yang telah hadir di misa Jumat pertama ini. Sampai berjumpa di misa Jumat pertama berikutnya tanggal 5 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Romo. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih semua.